Saudara-saudara, ada pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya adalah, Shalom Pak Esra, saya mau tanya, mengapa kalau saya simak Al-Quran itu isinya mengatur segala aspek dalam kehidupan ini secara detail sekali, tapi kalau Alkitab hanya pokok-pokoknya saja, sehingga sering dipakai alasan oleh Muslim kalau Quran lebih benar dan komplit, tidak seperti Alkitab. Mohon penjelasannya. Ya, saya nggak tahu ya dengan Al-Quran si detail apa dan selengkap apa dalam mengatur kehidupan ya manusia. Tapi ya terserah mereka, itu kitab suci mereka. Tapi kitab suci Kristen memang tidak ditulis dengan maksud untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan hidup manusia. Misalnya mau buang air besar seperti apa, ya mau kencing seperti apa, pakai baju seperti apa, pakai celana seperti apa, rambut seperti apa, jenggot seperti apa, ya. Selain urusan imam-imam memang ada aturannya, ya. Nah, tujuannya Alkitab Kristen itu bukan untuk mengatur seperti itu, karena itu diberikan prinsip-prinsip umum yang mengatur relasi antara manusia dengan Tuhan seperti apa, relasi manusia dengan sesama seperti apa, relasi manusia dengan alam sekitarnya seperti apa, dan relasi manusia dengan dirinya sendiri seperti apa. Jadi itu tujuannya ditulis etika Kristen seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan lebih utama dari kitab suci ditulis itu adalah untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita, supaya kita mengenal Tuhan seperti apa, bukan untuk mengatur hidup kita sampai detail-detail seperti itu, ya. Mau jualan seperti apa, mau makan seperti apa, mau minum seperti apa, mau tidur seperti apa, bangun tidur seperti apa, mau mandi seperti apa, sikat gigi seperti apa. Tidak perlulah urusan itu semua. Masa hal itu saja perlu diatur, ya. Jadi Alkitab memang ditulis memang bukan dengan tujuan seperti itu. Kalau itu mau dianggap sebagai tidak lengkap, ya terserah mereka lah. Ya, toh kita punya standar sendiri. Kalau kita mengacu kepada apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya, ketika dia sudah menceritakan begitu banyak hal tentang Tuhan Yesus, lalu akhirnya dia mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30-31 bilang, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Mesias, Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi itu tujuannya adalah supaya kita percaya Yesus Anak Allah, dan oleh kepercayaan itu kita diselamatkan, ya. Juga di penghujung dari Yohanes pasal 21, Yohanes 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi itulah tujuan Alkitab Kristen, ya, mengatur relasi manusia dengan Tuhan Allah, sesama, alam, dan dengan diri sendiri. Yang kedua itu adalah supaya, dan itu tujuan paling utama, yaitu supaya kita bisa percaya kepada Yesus yang oleh kepercayaan itu kita diselamatkan, ya. Jadi tidak pedulilah kitab suci orang lain mau atur tentang segala macam detail, terserah mereka. Toh kita punya tujuan. Dan ingat bahwa Alkitab itu wahyu. Apa itu wahyu? Revelation. Itu adalah penyingkapan atau penyataan. Jadi Alkitab itu lebih kepada menyingkapkan kebenaran Allah atau menyingkapkan Allah dan kebenarannya untuk kita. Ya. Nah, karena itulah Alkitab banyak berbicara tentang Allah dalam relasi dengan kita, ya, dan bukan banyak berbicara tentang aturan-aturan hidup kita harus begini begitu dan seterusnya, sampai tetek bengek pun harus diurus, ya. Nah, karena itulah maka kita harus bersyukur bahwa melalui Alkitab kita mengenal yang benar, ya, dan beriman kepada yang benar, yakni Allah, dan kita diselamatkan olehnya. Soal kitab suci agama lain biarkan urusan mereka. Oke? Tuhan memberkati saudara.